6 sahabat, Rian, Putra, Andi, Sisil, Ica, dan Sela, telah merencanakan perjalanan camping ke gunung selama beberapa hari. Mereka semua sangat bersemangat untuk mengeksplorasi keindahan alam dan menguji kemampuan mereka dalam bertahan hidup di alam liar. Rian dan Putra, yang merupakan anggota pencinta alam, telah mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari makanan hingga alat-alat camping. Saat mereka berkumpul di rumah Ika untuk berpamitan ke orang tua Ica, orang tua Ika berpesan agar mereka berhati-hati dan menjaga sikap saat di gunung. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan, kata Ibu Ica. Ayah Ica juga menambahkan, dan jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan yang cukup seperti air, makanan, dan obat-obatan. Setelah berpamitan, mereka berangkat menggunakan bis menuju lokasi gunung. Sesampainya di tempat pendaftaran, mereka mendaftarkan diri dan mengisi formulir. Waktu masih jam 10 pagi, mereka mulai berjalan naik gunung dengan semangat. Di perjalanan, Rian dan Putra merasa ada yang tidak biasa. Mereka merasakan adanya energi negatif di sekitar mereka. Tetapi mereka tidak bercerita kepada teman-teman lainnya karena khawatir mereka menjadi panik. Ayo, kita jalan saja, kata Rian kepada Putra. Namun, setelah beberapa jam berjalan, mereka tersesat. Waktu masih siang, tetapi mereka tidak menemukan jalan kembali ke puncak gunung. Mereka banyak menemukan orang-orang yang berlalu lalang, tetapi mereka seperti acuh. Sisil bertanya, "Kenapa mereka pada jutek ya?" Rian menjawab, "Sudah, ayo kita jalan saja." Berjalan terus, mereka tidak menemukan puncak gunung hingga malam datang. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan berkemah di daerah yang tidak mereka kenal. Saat mereka sedang mendirikan tenda, Sela teringat bahwa dia sedang haid. Meskipun hari terakhir, tetapi masih ada sisa haidnya. Rian dan Putra kaget ketika mengetahui bahwa Sela sedang haid. Mereka menyadari bahwa inilah penyebab mereka tersesat dan banyak gangguan dari makhluk halus. Kita harus berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan, kata Putra. Mereka berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan, tetapi gangguan dari makhluk halus tidak berhenti. Sela bahkan kerasukan. Tetapi Rian dan Putra dapat mengatasi dengan baik. Mereka membacakan doa-doa perlindungan dan memercikan air suci ke sekitar tenda. Saat pagi, mereka bergegas membereskan perlengkapan dan ingin turun dari gunung. Di sana, mereka bertemu dengan warga yang memakai baju zaman dulu yang kemarin bertemu dengan mereka. Warga itu menunjukkan jalan pulang dan berpesan agar Sela cepat membersihkan badannya. Setelah keluar dari gunung ini, Sela harus cepat membersihkan badannya agar tidak ada makhluk halus penghuni gunung yang mengikuti, kata warga itu. Mereka bergegas berjalan cepat keluar dari hutan itu. Sesampainya di perkampungan, mereka menceritakan kejadian tadi malam ke warga kampung. Warga kampung itu menyuruh Sela cepat mandi dan membersihkan badannya agar tidak ada makhluk halus penghuni gunung yang mengikuti Sela, kata warga kampung itu. Sela langsung mandi dan membersihkan badannya dengan sabun dan air hangat. Setelah itu, mereka semua merasa lebih lega dan tidak ada gangguan lagi dari makhluk halus. Setelah semuanya membersihkan badan, mereka pun langsung bergegas pulang dan berkumpul di rumah Ica. Mereka menceritakan semuanya ke orang tua Ica. Orang tua Ica sangat bersyukur karena mereka masih diberi keselamatan. Terima kasih Tuhan, kalian semua selamat, kata Ibu Ica. Mereka semua bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi keselamatan. Mereka juga berjanji untuk lebih hati-hati dan mempersiapkan diri dengan lebih matang jika mereka ingin melakukan perjalanan camping lagi. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri dari kelelahan perjalanan camping. Mereka juga berencana untuk melakukan perjalanan camping lagi di masa depan, tetapi dengan persiapan yang lebih matang dan hati-hati.